Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semua. Salam kicau Nusantara dimanapun Anda berada. Baik, semoga kalian semua diberikan kesehatan, selalu semangat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, perkenalkan nama saya Wiwit. Saya dari WITS BF di Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita atau membagi pengalaman saya tentang peternakan murai batu. Saya beternak murai batu karena memang awal mula saya sering bermain burung dan menggantang burung murai batu. Dan pada saat itu ada wabah virus corona. Saya bingung itu, mau gantang di mana ini? Burung cuma di rumah saja. Gantangnya di rumah saja, bingung saya. Oleh karena itu, saya berpikir, kenapa saya tidak manfaatkan masa-masa seperti ini? Akhirnya saya berpikir ulang dan akhirnya saya berpikir kenapa tidak saya ternak untuk murai batu. Memang banyak info atau banyak yang bilang beternak murai batu itu susah gampang. Tapi saya ingin menantang diri saya sendiri. Saya bisa atau tidak? Karena ketika saya merasa itu bisa dan saya coba, saya harus mencoba sampai bisa. Nah, untuk tahap-tahap penjodohan murai batu itu memang ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Oke, sebelum kita bicara tentang itu, menurut saya ada 5 tahap kesulitan yang ada di peternakan murai batu. Apa saja? Yang pertama, yaitu tentang penjodohan murai batu. Di sini memang banyak orang atau teman-teman di sekitar kita yang susah untuk menjodohkan. Nah, nanti kita akan share tentang ilmunya. Kemudian yang kedua, ketika sudah jodoh, bagaimana betina bisa unjal sarang. Yang ketiga, bagaimana betina bisa bertelur. Dan yang keempat, bagaimana telur itu bisa menetas. Dan yang kelima, bagaimana cara merawat cindil atau anakan murai batu. Oke, kita akan mulai dari tahap pertama untuk penjodohan. Saya mulai beternak sekitar bulan Juli tahun 2020 dan mungkin sekarang bulan November. Tapi alhamdulillah saya diberikan rezeki dan kelancaran. Saya sudah ada 3-4 kali yang sudah berproduksi. Ada yang 1 bulan bisa 2 kali bertelur. Seperti itu. Nanti akan saya bagikan pengalaman saya. Untuk tahap pertama penjodohan, awal-awal penjodohan saya dahulu saya juga merasa bingung karena saya memang orang awam dan orang benar-benar baru dalam dunia beternak. Saya menggali informasi, saya baca-baca dan lain sebagainya, yang pada intinya betina dimasukkan dalam kandang peternakan dan jantan dimasukkan kandang kotak, dikasihkan di dalam kandang ternak, biarkan sampai 2 minggu. Oke, saya coba itu waktu itu. Saya lepas setelah 1 minggu dan ada yang 2 minggu saya lepas, ternyata tidak jodoh. Nah, sempat saya pusing bagaimana caranya dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai berpikir saya harus cari informasi ini, saya harus cari ilmu ini. Saya cari-cari ke teman peternak-peternak yang sudah berpengalaman, entah itu ada di Jawa Timur dan ada yang di Serang. Saya mencoba bertanya. Ya, saya bertanya ini kepada salah satu peternak di Indonesia yang memang sudah kondang. Saat itu saya bermain ke ternakan beliau dan beliau mengatakan ini murai ini baru saya jodohkan ini. Dan saya melihat sendiri dia memasukkan kandang kotak yang jantan di betinanya. Mas, butuh berapa lama nih penjodohan ini, Mas? Saya bertanya waktu itu dan dia jawab cuma 2 hari, Mas. Wah, waktu itu saya sama sekali tidak percaya. Mosok, Mas? Cuma 2 hari? Ya bisa, Mas. Kalau jantan dan betina sama-sama siap, sudah, kenapa tunggu lama-lama? Kita lepas dan pasti jodoh. Nah, saat itu saya berpikir, jantan siap, betina siap, tanda tanya besar apa ini? Nah, peternak tersebut, teman saya hanya menyebutkan clue tersebut, jantan siap, betina siap. Saya berpikir ada apa dengan clue tersebut. Kemudian
akhirnya saya menggunakan pikiran saya dan logika saya bahwa jantan siap itu adalah jantan siap yang secara birahi dan betina siap secara birahi. Secara birahi. Jadi saya tekankan di sini jantan siap secara birahi dan betina siap secara birahi. Karena saya menganut teori tersendiri, yaitu ada emosi dan ada birahi. Nah, di situ yang perlu dipahami. Ketika birahi, jantan dan betina birahi, 90% jantan tidak akan kejar betina. Tapi ketika jantan emosi, 100% pasti mengejar betina. Nah, jadi kita harus secara detail melihat apakah jantan ini dia tinggi secara birahi atau tinggi secara emosi. Nah, di sini kita harus jeli dalam melihat karakter burung tersebut. Memang karakter burung tersebut banyak karakter burung murai. Artinya kita harus jeli per burung murai tersebut. Yang penting kita naikkan dahulu birahinya dan emosi ada di bawah birahi agar tidak menyerang betina. Dan alhamdulillah saya ada 4 kandang. Dalam penjodohan sampai saat ini tidak ada betina yang jantan birahi siap, betina birahi siap. Bagaimana kita menyiapkan hal tersebut? Ya, kita bisa dongkrak dengan pakan yang bisa menaikkan birahi. Banyak di pasaran, saya nggak perlu menyebutkan merek, nanti bisa jadi karena saya nggak ada apa itu namanya endorse. Nah, jadi banyak di pasar dan juga banyaklah EFF lain yang bisa mendongkrak birahi. Namun yang perlu digarisbawahi, saya masih menganut teori tentang emosi dan birahi. Ketika jantan birahi dan betina birahi ketika digabungkan, satukan, jantan 80% ke atas tidak akan menghajar betina. Tapi ketika jantan itu emosi dan emosinya lebih tinggi dari birahi, kemungkinan besar jantan akan ngejar betina dan kemungkinan besar menghajar. Itu dalam teori saya. Jadi kita harus jeli apakah jantan ini emosi atau birahi. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dan juga kita bisa melihat dari untuk betina ya. Untuk betina, ciri-ciri betina birahi itu bisa bahasa Jawanya ngelepor sayap atau mungkin memanggil jantan. Nah, kita sebagai peternak memang harus jeli melihat seperti itu. Jadi jangan sampai udah 2 hari atau 1 minggu langsung kita lepas tanpa kita melihat observasi jantan betina tersebut. Seperti itu. Kalau jantan yang birahi seperti apa? Ya, jantan yang birahi itu bisa dilihat dari apakah dia bunyinya itu ngerayu. Nah, itu bisa kita lihat. Jadi memang kita sebagai peternak murai kita harus tahu murai itu tersendiri. Tipe murainya seperti apa dan lain sebagainya. Ada tipe murai yang emosinya tinggi nih. Ada di tempat saya memang emosinya tinggi. Emang jalan buat lapangan. Tetapi kita treatment terlebih dahulu biar birahinya naik baru kita lepas. Seperti itu. Jadi kita harus melihat ciri-ciri udah siap atau belum. Dan ada ciri juga ketika betinanya itu dekat dengan sangkar kotak yang jantan. Itu juga salah satu ciri. Cuman ketika betina udah dekat dengan jantan, itu jangan jadikan yang utama. Tapi itu hanya salah satu ciri saja. Dalam satu ini ada 4 kandang di tempat mungkin ya, ada 4 kandang. Itu karakter murainya berbeda semua. Oke, ada 4 kandang. Karakter murainya sebenarnya terbagi menjadi 2 saja. Dia emosi tinggi atau emosinya rendah. Ketika emosinya tinggi, saya perlu treatment naikkan birahi lebih tinggi. Seperti itu. Dan juga alhamdulillahnya dari penjodohan sampai sekarang alhamdulillah betina tidak ada yang mati. Seperti Cara itu. menaikkan birahi jantannya, Mas?
Sama seperti saya katakan tadi, untuk menaikkan birahi jantan dengan pakan. Nah, pakannya bisa dicari di pasar atau mungkin di FF yang menurut logika Anda masuk. Bisa kroto, bisa cacing kalau untuk UF. Tapi kalau misalkan ada vitamin penaik birahi pun juga ada. Nah, mau yang alami atau mau yang pakai vitamin, monggo. Pengen cepat ya mungkin pakai vitamin. Seperti itu. Tahap kedua, ketika sudah jodoh, sudah mulai kita jadikan satu ini. Yang pasti hal yang pertama kita siapkan adalah sarang dan glodok pasti sudah ada ya di dalam penangkar. Nah, sarang tersebut kita sebar tuh di bawah. Kenapa kita sebar di bawah? Untuk mengetahui jantan dan betina ini siap kawin atau belum. Ketika siap kawin, betinanya pasti unjal sarang. Unjal artinya sarang yang kita sebar di bawah dinaikin ke glodok. Nah, betinanya itu akan menata sendiri. Ketika sudah unjal, di saat itulah kita jor EF. Bisa jor F proto, bisa jor F cacing. Dan jangan lupa hal kecil tapi penting adalah kalsium. Nah, kalsium mungkin bisa dapat dari untuk alami ya kulit telur itu yang rebusan, atau mungkin dengan sotong, atau mungkin dengan pabrik ada khusus untuk kalsium juga ada. Jadi tinggal dipilih mana yang seret. Nah, kemudian setelah itu ketika sudah unjal sarang nih, kita jor itu 3 hal tersebut. Untuk tahap yang ketiga adalah ketika betinanya sudah mulai bertelur. Ketika sudah bertelur, yang paling penting kita perhatikan, banyak kasus yang buang telur itu banyak. Nah, agar menghindari betina buang telur, hal yang perlu kita siapkan adalah pakan. Ya. Jadi untuk pakan ini perbedaannya ketika unjal sarang, proses mau bertelur, kita naikkan pakannya. Kemudian ketika dia sudah bertelur, nah kita flat. Kenapa flat? Agar tidak naik birahinya. Kenapa tidak naik birahinya? Ketika pakan kita tetap sama, ada cacing dan lain sebagainya, jantan itu pasti birahinya naik dan minta kawin. Nah, di situ yang bisa menjadikan permasalahan, buang telur dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi pakan EF flat. Mau jangkrik aja boleh, mau tambahin ulat kandang boleh. Dan juga tergantung cuaca. Misalkan cuaca hujan terus dingin, bolehlah dikasih hongkong sedikit-sedikit.